Oke, apakah sudah kelihatan teman-teman? Sudah, Kak. Oke, saya ulangi ya. Di sini saya menjelaskan sistem reproduksi jantan, yaitu nama organnya adalah testis. Tadi juga sudah dijelaskan beberapa bagian-bagiannya, dan yang kita fokuskan itu eh, di bagian testisnya. Bisa dilihat di gambar sebelah kanan, itu ada struktur dari testis itu sendiri. Yang di sini ada, tadi sudah disebutkan ada SG atau sel spermatogonia atau yang bisa disebut dengan sel induknya, sel induk yang nantinya akan berkembang jadi spermatozoa. Kemudian ada SC di sini, itu sel Sertoli. Tadi juga sudah disebutkan kalau fungsinya itu untuk sumber nutrisi bagi sperma itu sendiri. Jadi untuk melakukan pembelahan, kemudian diferensiasi dan perkembangan untuk menjadi spermatozoa yang matang itu, nanti dia dapat nutrisinya dari si sel Sertoli ini. Nah, kemudian ada juga IC. IC itu kependekan dari interstitial cell atau sel interstisial gitu. Jadi sel interstisial ini punya nama lain yaitu sel Leydig. Nah, sel Leydig ini itu dia letaknya ada di jaringan interstisial. Oke, kita lanjut ke ini masih ada PS atau spermatosit primer. Tadi kan di sini ada sel ada spermatogonia atau spermatogonium. Itu kan tadi kita sebut sel induk atau sel spermatozoanya yang masih awal gitu. Nah, setelah si spermatogonia ini berkembang, nanti dia bakalan jadi spermatosit primer. Nah, kemudian dia berdiferensiasi lagi, berkembang lagi, dan berubah menjadi si LS ini atau spermatosit sekunder. Gitu. Lebih jelasnya kita lanjut ke slide berikutnya. Ini slide-nya belum berubah ya? Belum. Oke, Hmm. sebentar. Sudah, Mbak. Oke. Nah, untuk di slide ini, itu ada eh, proses pembelahan dari si spermatogonia yang tadi, si sel induk. Nanti itu ada dua macam tipe spermatogonia, yaitu ada tipe A dan ada tipe B. Nah, kalau tipe A itu dari atas ini, dari bulatan yang paling atas sampai baris ke 1, 2, 3, 4, 5, sampai baris ke 5, yang ada 8 bulatan. Nah, itu spermatogonia tipe A. Sedangkan spermatogonia tipe B itu ada di bawahnya yang baris ke 5. Jadi yang paling panjang itu dia spermatogonia tipe B. Nah, apa bedanya? Bedanya itu kalau di spermatogonia tipe A, dia itu hanya melakukan replikasi pada dirinya sendiri gitu. Jadi dia itu memperbanyak dirinya dan tidak bisa berdiferensiasi menjadi eh, tipe lain gitu. Karena dia di sini ada keterangan dia itu stem cell. Kan sudah pernah belajar ya tentang stem cell ini kalau dia itu kayak eh, pokoknya dia tuh sel muda atau bisa disebut sel yang hanya ya udah gitu aja gitu bentuknya, nggak berubah jadi yang lain gitu. Terus dari tipe A
itu kan tadi dia bereplikasi, dia itu melakukan pembelahan secara mitosis. Kemudian setelah melakukan mitosis, dia nanti akan eh, berdiferensiasi menjadi eh, spermatogonia tipe B. Nah, dari spermatogonia tipe B ini, dia membelah lagi nih, tapi secara meiosis, yaitu meiosis satu dan meiosis 2. Nah, dari tipe B, pas meiosis satu dia itu berkembang atau berdiferensiasi menjadi spermatosit primer, seperti yang tadi. Nah, kemudian di meiosis kedua, dia berdiferensiasi lagi menjadi spermatosit sekunder. Nah, setelah melakukan meiosis kedua ini, ada namanya proses spermiogenesis, atau bisa disebut proses untuk membentuk spermatozoa yang matang gitu. Nah, jadi dari spermatosit sekunder tadi, dia berkembang lagi tuh, berubah lagi menjadi yang namanya spermatid gitu. Nah, dia di sini sudah kelihatan mulai ada ekor-ekornya gitu. Nah, terus eh, dia berkembang lagi dong jadi spermatozoa yang matang ini, si mature spermatozoa. Nah, dia kepalanya sudah terbentuk, terus ekornya juga sudah mumpuni, jadi sudah siap untuk melakukan fertilisasi gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau masih bingung? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya tidak ada, saya lanjut ke gambar sebelumnya. Selanjutnya. Nah, kalau di sini bisa dilihat lebih jelas lagi proses spermatogenesis dan spermiogenesis tadi. Tadi kan ada sel interstisial atau sel yang letaknya di jaringan interstisial. Nah, ini si sel interstisialnya, terus di dekat membran basal dia itu ada spermatogonium atau yang tadi kita sebut sebagai sel sperma induk. Jadi awal mulanya itu dari sini dia letaknya kayak nempel gitu ke membran basalnya. Terus dia berdiferensiasi jadi spermatosit primer, terus jadi spermatosit sekunder, terus jadi spermatid, terus jadi spermatozoa yang matang. Gitu. Terus di gambar yang sebelah kanannya itu ada seperti rincian bagian-bagian dari spermatozoa itu sendiri. Yaitu ada mitokondria, terus ada nukleusnya, terus ada flagel atau ekornya, terus ada bagian cap akrosomalnya, dan sebagainya gitu. Jadi bisa dilihat sendiri ya. Nah, ini eh, struktur spermatozoa yang matang, siap untuk melakukan fertilisasi gitu. Oke, kita lanjut ke preparatnya. Nah, untuk bagian pertama di organ testis ini itu ada yang namanya tubulus seminiferus. Tubulus ini itu isinya tingkatan perkembangan sel kelamin, sel spermatozoa yang tadi. Jadi di dalam sini itu ada proses-proses yang dia dari spermatogonium berubah jadi spermatosit sekunder, berubah jadi spermatosit primer, berubah jadi spermatosit sekunder, berubah jadi spermatid, terus jadi spermatozoa. Nah, dia itu prosesnya ada di dalam sini, di tubulus seminiferus. Nah, ini untuk gambar perbesaran 10 kali 10. Oke, kita lanjut.
Nah, kalau tadi ada tubulus seminiferus, ini di dalamnya tubulus seminiferus atau hasil zoomnya gitu. Nah, yang pertama itu ada spermatogonium. Tadi kan disebut kalau spermatogonium itu adalah sel induk dari calon spermatozoa yang matang. Nah, terus tadi dikatakan juga kalau spermatogonium ini dia letaknya di dekat membran basal atau nempel gitu. Nah, ini bisa dilihat di nomor satu. Bagian ini dia itu spermatogoniumnya. Lanjut, nomor 2 itu ada spermatosit primer. Nah, kalau tadi spermatogonia atau spermatogoniumnya dekat membran basal, nah untuk spermatosit primernya dia itu mulai masuk gitu ke dalam sini. Nantinya bakal bermuara di sini gitu. Nah, si spermatosit primer ini dia ada ciri-cirinya nih. Ada yang tahu nggak cirinya itu apa aja? Boleh sebutkan namanya? Gimana teman-teman? Oke, jadi spermatosit primer ini dia itu cirinya dia bentuk selnya itu paling besar di antara sel-sel lainnya. Terus dia juga punya inti yang besar karena dia bentuknya besar. Terus letaknya itu menjauhi membran basal. Ya betul ya karena dia eh, mulai terdorong ke arah lumen gitu. Nah, setelah spermatosit primer, kemudian ada spermatosit sekunder. Nah, bisa dilihat di nomor 3 ini, eh, dilihat dari ukurannya, si spermatosit sekunder ini dia lebih kecil daripada spermatosit primer. Eh, Kenapa dia lebih kecil? Karena jadi dia itu mulai, kan dia berdiferensiasi dari primer ke sekunder. Kemudian dia juga melakukan fungsi-fungsinya lebih banyak gitu. Kalau selnya terlalu besar gitu, nanti kerjanya jadi harus lebih apa ya? Jadi istilahnya lebih lebih membutuhkan energi yang banyak gitu. Jadi makanya dia ukurannya tuh lebih kecil, terus intinya juga lebih kecil. Eh, Terus dia juga letaknya mendekati lumen gitu. Kemudian setelah berkembang menjadi spermatosit sekunder, dia berubah lagi menjadi spermatid di nomor 4 ini. Nah, dia lebih kecil lagi nih ukurannya. Terus juga letaknya dia lebih dekat ke lumen daripada spermatosit yang primer sama sekunder gitu. Terus di nomor 5 itu ada spermatozoa. Spermatozoa itu berarti kan dia sperma yang matang. Kalau sperma yang matang itu cirinya dia punya ekor. Nah, yang garis-garis ini itu, oke, dia yang garis-garis ini itu ekornya. Terus di yang agak tebal ini, yang agak gelap itu bagian kepalanya. Oke, selanjut kita ke jaringan interstisial di nomor 6. Nah, jadi yang bagian segitiga ini, dia itu namanya jaringan interstisial yang di dalamnya itu ada sel Sertoli yang tadi yang untuk nutrisi itu. Ini di nomor 7 ada sel Sertoli. Kemudian di nomor 8, di nomor 7, tadi di jaringan maaf, tadi di jaringan interstisial itu ada sel Leydig. Eh, Sel Leydig itu bisa disebut juga sebagai sel interstisial. Nah, kemudian di nomor 8 itu ada sel Sertoli yang tadi untuk nutrisi, dia letaknya di dalam juga ya. Jadi eh, dekat juga dengan membran basal seperti spermatogonium. Kemudian nomor 9 itu ada lumen yang nantinya tempat bermuara si seluruh spermatozoa. Kemudian
Nomor 10 itu ada membran basal, tempat melekatnya si spermatogonia yang tadi. Kemudian ada pembuluh darah. Nah, di jaringan interstisial itu juga di dalamnya ada pembuluh darah selain dari sel Leydig itu sendiri. Baik, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, boleh dilanjut ke Mbak Ana. Silakan Mbak Ana. Oke, makasih Cucu. Sama-sama Mbak. Udah kelihatan belum ya? Sudah, Kak. Sudah, Mbak. Oke, kita masuk ke sistem reproduksi betina ya. Tadi sudah dijelaskan sama Mbak Cucu mengenai reproduksi jantan itu organnya. Kalau di reproduksi betina, dia memiliki organ atau terdiri dari organ, terdapat ovarium, kemudian oviduk, ada uterus, sama vagina nih. Nah, untuk reproduksi betina antara hewan dan manusia memiliki kesamaan. Makanya kita mempelajarinya yang hewan. Oke, kalau kita mau buat preparat organ ovarium, maka yang akan kita belah itu atau kita ambil itu sebelah sini. Oke, setelah itu nanti dapat dilihat seperti ini, lateral sectional view ya, dia ngambil pemotongannya di tengah-tengah. Ada korteks, ada tunika albugenia, medula, dan segala macam. Nah, kalau udah dijadikan preparat atau sudah diberi pewarnaan, akan menjadi seperti ini. Oke, setelah itu, oh ya, vagina. Ovarium itu ada dua ya, kiri sama kanan. Lanjut. Nah, dalam ovarium itu terjadi oogenesis atau pembelahan untuk sel-selnya ya. Yang pertama ada oogonium. Kemudian terjadi mitosis menjadi oosit. Nah, oosit menjadi folikel primordial, folikel primer. Nah, untuk primordial itu dia sudah memiliki oosit, kemudian ada folikel sel-selnya. Kemudian setelah primordial dia akan pembelahan lagi, meiosis yang pertama menjadi folikel. Bentar saya ini dulu pointer. Menjadi folikel primer. Setelah menjadi folikel primer, dia meiosis 2 lagi tuh menjadi folikel sekunder. Kemudian membelah lagi menjadi vesikel folikel atau dia menjadi folikel de Graaff nantinya. Nah, folikel de Graaff ini adalah tempat dia untuk berovulasi. Gitu. Setelah dia sudah melewati ovulasi, folikel-folikel ini akan seperti mengempis gitu. Mengempis menjadi corpus luteum. Nah, setelah menjadi corpus luteum, dia akan berubah lagi menjadi corpus albicans. Kurang lebihnya pembelahannya seperti ini ya. Kita lanjut ke sini. Tadi yang pertama, pembelahan pertama itu sudah terbentuk folikel primordial. Ini yang dinamakan folikel primordial. Jadi folikel primordial itu merupakan stadium awal nih perkembangan folikel. Folikel ini juga nggak aktif ya. Tapi cuma folikel ini punya folikel yang ada sebelum masa pubertas atau masa gimana ya? Iya masa pubertas atau sebelum ovulasi gitu. Dia udah ada duluan. Terus dia juga dikelilingi sama sel-sel folikel yang berbentuknya pipih. Gitu ya, untuk primordial. Kemudian folikel primer. Nah, folikel primer ini terdapat oosit primer juga. Yang namanya folikel primer, oositnya primer. Nah, diselubungi oleh selapis atau berlapis sel-sel folikel. Nih ya.
Kemudian dia membelah lagi menjadi folikel atau antral. Nah, untuk folikel sekunder ini dia sudah terbentuk ruang. Bedanya ya, sudah terbentuk ruang atau kafum folikel, kemudian terisi dengan liquor folikel. Nah, liquor folikel itu cairan folikel ya. Kemudian liquor folikel ini tampak di antara sel-sel folikuler. Ini loh, yang ruang kosong ini terisi oleh liquor folikuli atau folikel. Gitu. Kemudian terdapat juga di sini jaringan ikat vaskular. Kemudian lanjut, setelah dari folikel sekunder, dia membelah lagi menjadi folikel de Graaff. Nah, folikel de Graaff ini ukurannya lebih besar dari folikel sekunder ya. Kemudian di sini adalah tempat terjadinya ovulasi. Nah, di antara folikel-folikel ini atau sistem reproduksi betina pasti ada yang namanya bantuan hormon reproduksi. Nah, hormon reproduksi di sini terdapat FSH. Hormon FSH ini untuk membantu perkembangan antara folikel-folikel ini. Jadi antara folikel primordial, primer, sekunder, de Graaff itu dibantu oleh FSH. Oke, FSH itu disekresi di hipotalamus hipofisa. Kemudian untuk pertumbuhan folikel-folikel ini, kemudian setelah dia berkembang, folikelnya akan menghasilkan estrogen gitu ya untuk fungsi FSH. Nah, di folikel de Graaff, kalau estrogennya tinggi, kemudian terbentuk hormon LH, terjadi ovulasi di sini. Setelah itu, di folikel de Graaff bedanya dia sudah ada antrum atau corona radiata juga, zona pellucida sama udah antrum, corona radiata, zona pellucida gitu. Kemudian setelah folikel de Graaff atau setelah ovulasi, maka terbentuklah corpus luteum. Jadi corpus luteum ini adalah folikel-folikel yang sudah berdegenerasi mengempis gitu. Oke, kemudian sel-sel granulosa yang di sini akan melapisi akan terlipat gitu. Makanya dia kayak nggak bentuk bulat lagi nih, tapi kayak menciut-ciut gitu. Nah, ini adalah corpus luteum. Kemudian ada yang namanya corpus albicans. Corpus albicans ini adalah degenerasi dari corpus luteum. Dan ukurannya lebih kecil dibanding ukurannya lebih besar dibanding corpus luteum. Sorry. Itu setelah kita mempelajari ilustrasinya, lanjut ke preparatnya ya. Di sini keterangannya lumayan banyak, jadi teman-teman nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa tanya aja ya, open mic aja. Yang pertama itu ada tadi folikel yang permulaan namanya folikel primordial. Oke. Di sini memang kelihatan kecil sekali, tapi nanti kita lihat perbesarannya. Folikel primordial nih, dia ada oosit, ada stromal cell, ada follicular cell. Kalau diperbesar seperti ini ya ilustrasinya. Nah, letakkan di sini. Kemudian yang kedua ada folikel primer unilaminar. Oh iya, folikel primer itu terbagi menjadi dua. Sorry, tadi kelupaan. Ada unilaminar, ada multilaminar. Nah, bedanya apa? Kalau unilaminar ini sel-selnya itu kelihatan cuma selapis, tapi kalau multilaminar sel-selnya itu bertumpuk atau berlapis-lapis gitu ya. Nah, nih. Nomor 2 itu ada folikel unilaminar dan ini ada folikel primer multilaminar. Begitu. Nah, di dalam folikel primer unilaminar, kemudian dan yang lain tuh di tengah-tengahnya ada ini teman-teman, oosit primer. Folikel unilaminar sama folikel primer multilaminar itu ada oosit primer. Gitu ya. Kemudian untuk yang folikel sekundernya di sini nggak ada nih.
tapi ada di sini. Folikel sekunder. Oh, ini sorry. Folikel sekunder tuh ini nih. Ini ya, dia sudah terbentuk antrum, sudah terbentuk ruang-ruang, kemudian dari keluar folikelnya. Ini nomor 4 adalah folikel sekunder. Kemudian dalam folikel sekunder itu ada yang namanya zona pellucida. Ini nomor 14 itu adalah zona pellucida. Nah, zona pellucida itu apa sih? Itu dia lapisan kan sel telur nih yang putih-putih. Nah, yang melapisinya itu ada zona pellucida atau lapisan keluar dari sel telur. Gitu. Itu yang namanya zona pellucida. Kemudian ada nomor 17 ini merupakan corona radiata. Ini ya, merupakan corona radiata. Corona radiata itu apa? Ada yang tahu nggak? Sel-sel granulosit yang mengelilingi oosit secara radial. Iya, betul sekali. Corona radiata. Jadi di folikel ini sudah terbentuk corona radiata ya. Kemudian nomor 16 ini tadi ada yang namanya antrum folliculi. Namanya folikel sekunder itu atau bisa disebut antrum folikel juga kan. Makanya terbentuk ruang-ruang. Nah, 16 ini adalah keterangan dari antrum folliculi. Kemudian nomor 11 ini sel-selnya. Jadi folikel ini tersusun atau dikelilingi oleh sel-sel granulosa atau lapisan granulosa aja ya. Karena kan banyak nih sel-selnya. Jadi nomor 11 adalah lapisan granulosa. Begitu untuk folikel sekunder. Kemudian untuk folikel de Graaff ini ada di sini. Tapi sorry ya gambarnya kurang jelas. Ini di sini dan untuk corpus luteum tadi yang lipatan dari folikel setelah terjadinya ovulasi ini ada di sini. Itu. Kemudian nomor 19 ini apa? Jadi ovarium itu memiliki korteks dan medula. Namanya korteks udah pasti ada di luar. Korteks itu yang di luar ini ya. Kemudian nomor 19 nomor 19 ini adalah korteksnya. Jadi kalau ini kan pembelahannya secara melintang kan dan di tengah-tengah. Jadi nomor 19 ini adalah korteksnya. Gitu. Kemudian lanjut nih. Kita bahas satu-satu antara folikelnya. Kalau secara garis besar tadi, secara perbesaran berapa tadi ya, itu kan kurang jelas. Nah, untuk folikel primordial akan terlihat seperti ini. Dia sangat kecil karena adalah folikel permulaan ya. Ini nomor 1 atau folikel primordial. Kemudian yang tengah-tengahnya ini ada oosit. Nah, kalau yang di preparat sebelah kiri untuk folikelnya tuh yang ini loh. Yang ini itu adalah folikel primordial. Yang kecil-kecil nih. Oke, untuk yang kedua ini ada folikel unilaminer. Folikel primer unilaminer nih tadi tersusun atas selapis ya, selapis dari sel-sel folikel. Dan yang di tengah-tengah ini ada oosit primer. Nah, untuk di sini, inilah yang dinamakan folikel primer. Nih ya. Nah, selanjutnya ada folikel primer multilaminer. Folikel primer multilaminer ini memiliki beberapa lapis sel-sel folikel ya. Tadi ada lapisan granulosa. Nah, lapisan granulosanya yang banyak. Kemudian nomor 8 ada oosit.
Kemudian nomor 13 ini ada TK folikuli interna. Lanjut ke folikel sekunder. Nah, folikel sekunder kalau kita berbesar itu akan terlihatnya seperti ini. Kemudian nomor 17 tadi ada corona radiata, kemudian 14 ini ada zona pellucida, kemudian 16 ada antrum foliculi, nomor 8 masih ada oosit, kemudian nomor 11 ini lapisan basanya, dan nomor 12 ini adalah TK foliculi externa. Kan tadi ada TK foliculi interna, itu yang di dalam ya, ini TK foliculi interna, dan di sini ada TK foliculi externa. Begitu. Nah, kalau dilihat di preparat yang terwarna ini, yang warna pink-pink ini, nah ini adalah bentuk dari folikel sekunder. Lanjut ke folikel de Graaff. Folikel de Graaff ini ada banyak bagiannya ya. Jadi nomor 12 itu tadi masih ada TK foliculi externa bagian terluar. Kemudian nomor 13-nya TK foliculi interna. Kemudian yang nomor 15 ini adalah cumulus ooporus. Tahu nggak cumulus ooporus ini apa sih? Jadi bedanya folikel de Graaff sama yang lainnya tuh adalah ini nih. Kalau di de Graaff itu ada cumulus ooporus. Ada yang tahu? Jadi dia bentuknya tuh gini loh. Aku nggak ada yang tahu nih ya. Jadi cumulus ooporus ini adalah kelompok sel yang mengelilingi si oosit. Nah, dia tuh adanya di folikel de Graaff. Kemudian nomor 14, ini tadi ada apa tuh? 14. Zona pellucida. Iya, betul. Zona pellucida. Kemudian nomor 17, ini ada corona radiata. Nah, tadi kan temannya udah jawab tuh. Corona radiata tuh beberapa baris sel granulosa, dia membiarkan si telur-telur ini menempel setelah dikeluarkan dari folikel. Makanya terdapat si corona radiata. Nomor 17. Nomor 18, dia ada liquor foliculi. Nah, liquor foliculi ini terbentuk dari apa sih? Jadi, untuk liquor foliculi itu, itu kayak dari eksudat plasma. Dia merupakan hasil sekresi dari oosit dan sel granulosa. Makanya terbentuknya liquor foliculi di folikel de Graaff ini. Kemudian nomor 16 ada antrum foliculi. Jadi di dalam antrum foliculi itu terdapat si cairan-cairan tadi ya, si liquor foliculi. Gitu. Kemudian lanjut ke corpus luteum. Nah, ini loh yang dinamakan corpus luteum. Dia tidak ada oositnya ya, karena dia sudah melipat nih folikel jadi seperti ini. Gitu. Untuk corpus albicans kita nggak kelihatan preparatnya, jadi sampai corpus luteum saja. Gitu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dulu dari folikel primordial sampai corpus luteum, kemudian hormon apa sih yang berperan di antara folikel-folikel ini? Gitu. Gak ada yang mau ditanyakan? Aku ulangi sekali lagi ya untuk hormon. Jadi, sistem reproduksi pada betina ini memiliki hormon FSH sama LH. Nah, FSH ini fungsinya untuk dia memacu pertumbuhan antara folikel primordial, primer unilaminer, multilaminer, folikel sekunder, sampai folikel de Graaff. Sampai dia terbentuk estrogen, memproduksi estrogen, kemudian terjadilah ovulasi di folikel de Graaff, kemudian terdapat juga LH nih, hormon LH untuk memacu ovulasi. Jadi yang memacu ovulasi itu adalah hormon LH ya.
Kalau hormon FSH itu kan untuk perkembangan folikelnya. Kalau hormon LH untuk merangsang ovarium untuk melepaskan sel telur atau terjadinya ovulasi. Kemudian setelah ovulasi, folikel-folikel ini akan melipat menjadi corpus luteum. Nah, di corpus luteum itu kayak dipertahankan gitu hormonnya. Di sini yang terjadi ada hormon progesteron. Kalau yang di follicle graph kan tadi estrogen. Kalau di corpus luteum itu ada hormon progesteron. Teman-teman, sudah ada yang mau ditanyakan di sistem reproduksi betina? Kalau nggak ada, kita lanjut ke sistem imun ya. Oke, terima kasih. Mas Gali sudah tersambung. Oke. Sip. Sudah terlihat ya teman-teman? Halo? Sudah, Kak. Oke. Oke, langsung mulai saja sistem limfatik. Jadi fungsinya untuk mengalirkan limfa atau getah bening ya. Tidak sama seperti darah. Jadi kalau sistem limfatik itu mengalir secara pasif. Kalau darah kan ditekan oleh ini ya, apa namanya, jantung ya, ada maksudnya ada yang memompa gitu. Kalau limfatik ini apa namanya, ditekannya atau yang memompa itu kontraksi ototnya waktu bergerak. Jadi sistemnya itu enggak ada yang memompa kecuali tidak ada organ khusus yang memompanya. Nah, ini ada dua sebenarnya, ada nodus limfatikus, ada tiga, ada nodus limfatikus, ada tonsil, sama ada limfa atau lin ya, atau spleen. Ini untuk letaknya. Nah, ini untuk daerah-daerahnya ada kapsul, ada trabekula, kemudian ada ini yang bagian paling penting di sistem limfa ya, pada organ limfa itu ada red pulp atau pulpa merah dan pulpa putih. Ini kalau kita perbesar, jadi ada trabekula di sini, kemudian di sini ada arteri sentral juga. Ini ada pulpa putihnya. Nanti kita langsung lebih jelas nih ke preparat ya. Nah, ini teman-teman. Jadi ada kapsul ini, kemudian ada trabekula, itu yang agak masuk ke dalam ini ya. Jadi dari kapsul agak masuk ke dalam itu namanya trabekula. Kemudian ada nodus limfatikusnya, ini pulpa putih yang bulat-bulat ini, yang terpulas ungu biru maksud saya. Kemudian ada pulpa merah atau red pulp. Ini daerah yang selain pulpa putih itu semuanya pulpa merah. Oke, ini kalau kita perbesar lagi ya, terlihat di sini ada arteri sentral juga, ada pembuluhnya. Oke, nah ini ada kapsul ya, apa namanya, sebagai penghubung jaringan ikatnya. Kemudian ada trabekula. Trabekula ini yang terlihat ini ya, ini trabekula. Kemudian kalau yang dipanah yang ini nih, ini trabekula yang seperti jaringan ikat. Ya memang jaringan ikat. Ini. Kemudian ada pulpa putih. Pulpa putih yang ini pulpa putih, ini semuanya pulpa putih. Kemudian ada arteriosentral, ada pals, sentral arteriola itu arteri sentral ya, jadi percabangan trabekula. Nanti di daerah sini ada.
Nah, ini sentral areola ini yang di sini ya. Kemudian ada pals itu yang mengitari di sininya. Terus ada marginal zone. Marginal zone itu daerah antara pulpa putih dan pulpa merah. Jadi yang di sini ya, ini kan pulpa putih nih, yang ungu-ungu. Nah, sedangkan yang di luarnya ini adalah pulpa merah. Jadi itu dibatasi lah kayak ini region between white pulp and red pulp ya. Jadi daerah antara pulpa putih dan pulpa merah. Oke, nah, kalau dari gambar ini ada yang tahu yang A itu apa? Ini preparatnya. Jadi yang A yang di tepian tadi, jaringan ikat yang ada di tepi. Oke, kapsul ya, benar ya. Jadi kapsul yang bagian A ini sepanjang ini semua adalah kapsul. Kemudian yang B, ada yang tahu yang B ini, yang garis seperti ini? Trabekula. Oke, trabekula benar. Yang menjawab dan yang aktif langsung nulis di ini ya, di kolom. Kemudian yang C ini yang bulat-bulat warna biru atau warna ungu. Pulpa putih bukan? Oke, pulpa putih benar. Pulpa putih. Jadi ini ya, kalau pulpa putih itu dia banyak basofiliknya dan nukleusnya besar-besar. Jadi kenapa warnanya jadi seperti ini ya? Warnanya jadi ungu karena dia basofilik. Sedangkan kalau yang merah, pulpa merah, dia fungsinya untuk memfilter dan mendegradasi sel darah merah. Jadi kan sel darah merah dirombak ya. Itu terjadinya di limfa, tepatnya di bagian pulpa merah. Itu kenapa dia warnanya merah? Karena banyak eosinofiliknya. Dan banyak terdapat sel darah merahnya, makanya dia jadinya warna merah. Oke, ini preparat berikutnya. A, B, C, tadi C ya. Dan sekarang B. Yang B ada yang tahu yang B? Yang di tengah tadi? Yang D atau yang ini? Nah, ini yang ini. Central arterioles. Kalau central arterioles yang ini. Oke, tadi belum ini sih memang belum disinggung. Jadi yang ini namanya germinal center ya, atau central germinal yang bulat ini. Nah, yang E baru tadi yang arteri itu. Yang D central germinal, yang E ini arterinya. Nah, kalau antara arteri ini ada yang disebut dengan pals, tapi nggak usah ditunjuk karena nggak kelihatan gambarnya. Yang F, ini apa yang F? Daerah di luar pulpa putih. Yang ini semua. Pulpa merahnya ya. Halo? Ya, siapa tadi yang jawab? Tadi yang jawab kurang tepat juga ikut nulis ya, biar ini masuk nilai keaktifan. Jadi ini pulpa merah. Kemudian yang G, oh iya tadi belum dijelasin juga. Yang G, jadi ada yang namanya struktur ini. Ini kan kayak saluran gitu ya. Kayak saluran yang menghubung ke sini. Saluran ini kita sebut dengan sinusoid. Jadi daerah vaskular gitu. Sebagai jalan si sel yang mau dirombak ini, memfilter si red blood cell-nya. Yang G, jadi yang G ini kita sebut sebagai sinusoid. Terakhir
H. Ada yang tahu yang H apa? Yang H tadi? Ini daerah yang perbatasan? Marginal zone. Oke, marginal zone, benar. Yang H itu marginal zone. Yang H marginal zone. Jadi diulangi ya. Yang A ini kapsul, kemudian yang B ini trabekula. Kemudian yang C ini pulpa putih. Kemudian ada yang D, ini germinal center. Yang E itu arteri follicularis atau mau disebut central arteriola juga tidak masalah. Terus yang F ini pulpa merah, yang ini semua ya. FG, yang G ini sinusoid. Dan yang FGH, yang H ini adalah marginal zone. Oke, untuk preparatnya ini 2, nanti silakan teman-teman tunjuk ya, nanti insya Allah rekamannya juga akan di-share. Terima kasih. Itu untuk preparat sistem imun. Kalau yang tadi 2 kan sistem reproduksi ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya. Kalau nggak ada kita langsung proses. Yang belum presensi silakan teman-teman presensi juga. Ini link prosesnya. Namun sebelumnya ini mungkin perlu diumumkan terlebih dahulu ya. Jadi ini adalah praktikum yang terakhir untuk acara 9. Kami mohon maaf dari teman-teman asisten, barangkali selama membersami teman-teman ada kesalahan atau kekurangan ketika praktikum ya, maupun saat berdiskusi seperti itu. Selanjutnya bagi teman-teman yang merasa inhal atau pernah tidak mengikuti praktikum, silakan menghubungi asistennya masing-masing ya, supaya nanti bisa didata dan datanya bisa disinkronkan dengan data rekapan dari asisten seperti itu. Nanti takutnya tiba-tiba asisten bilang misalnya si A gitu, kamu inhal acara ini seperti itu. Nah, tahu-tahu kalian bisa, jadi ada nggak kaget gitu loh. Jadi kalian sadar sendiri juga, dari asisten juga ada rekapannya gitu. Jadi ketika suatu saat kalian diingatkan oleh asisten untuk inhal, nah jadi kalian nggak kaget karena sudah tahu kan, atau nanti bisa membuktikan Kak saya sudah ini atau apa gitu. Itu ya. Jadi yang merasa nanti silakan menghubungi asisten. Oke, waktunya mengerjakan 10 menit dimulai dari nanti 9.55 sampai 10:05. Untuk praktikumnya langsung diakhiri saja teman-teman, dan agar bisa rekamannya bisa langsung di-share dan tidak menunggu terlalu lama karena saya juga akan ada kegiatan yang lain. Ada pertanyaan sebelumnya atau tambahan dari Mbak Ana atau Cucu? Dari aku cukup, Li. Oh, cukup ya. Baik, nanti Mbak Ana akan men-share LHP dan foto-fotonya di Google Classroom, baik kelas A maupun kelas B. Jadi biar teman-teman bisa juga sekalian, nanti ini rekamannya insya Allah di upload di YouTube. Demikian praktikum pada hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.